Aturan soal royalti musik tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah musisi pada persidangan akhir Juli lalu. Hakim Arief Hidayat sempat menyentil soal cara penafsiran undang-undang hak cipta. Musik biasanya menghidupkan suasana di kafe atau tempat makan dan memanjakan emosi. Tapi kini tidak lagi. Sejumlah pemilik tempat makan hingga kafe takut memutar musik mereka menghindari potensi masalah hukum soal royalti musik yang tengah menjadi polemik. Pemutaran lagu diganti dengan instrumen tanpa hak cipta atau suara alam. Namun Ketua LMKN Dharma Oratmangun mengingatkan pemutaran musik, instrumen dan suara alam di ruang publik secara komersil juga wajib membayar royalti. Instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha membenarkan pengusaha kafe dan restoran harus membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya. Aturan soal royalti musik tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah musisi pada persidangan akhir Juli lalu. Hakim MK Arief Hidayat sempat menyentil soal cara penafsiran Undang-Undang Hak Cipta terkait royalti lagu. Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya, ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu, ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya. Kini pelaku usaha seperti kafe, warung kopi, tempat tongkrongan hingga UMKM yang memutar lagu untuk kepentingan komersial diwajibkan membayar royalti. Ya, sistem yang ada saat ini nggak ada transparansi, cumanya ada peraturan apa yang harus dibayar dan kalau tidak dendanya sekian, tanpa diskusi dulu mungkin dengan para pencipta lagu atau LMK yang tergabung dalam LMKN gitu mengenai hal ini. Jadi jujur aja saya semenjak ada kejadian seperti ini, saya nggak memutar lagu sih. Saya memutar tadinya lagu instrumental. Cuma kemarin saya baca juga bahwa lagu instrumental juga kena. Lagu-lagu suara alam juga kena. Jadi ya udahlah begini aja gitu. Kebijakan ini berdasarkan aturan yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dan diterapkan melalui sistem basis data pengelolaan musik dan lagu terintegrasi. Royalti ini diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak cipta para musisi, pencipta lagu, serta pemilik karya musik lainnya. Bagi pelaku usaha, pembayaran royalti dilakukan secara tahunan dan besarannya ditentukan berdasarkan luas tempat usaha dan jenis pemakaian musik. Meski sempat menuai pro dan kontra, kebijakan ini dianggap penting untuk mendorong ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan. Namun banyak pelaku UMKM dan pemilik kafe mengaku belum sepenuhnya paham tentang proses pembayaran royalti maupun legalitasnya.